Selamat datang di acara Jelajah Kuliner episode cerita rasa. Saya Maria Sukamto. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar para JK lovers, para JKers? Semoga sehat sejahtera selalu jiwa dan raga. Hari ini sebenarnya saya akan melanjutkan topik di pekan lalu tentang sejarah kuliner Taiwan. Tetapi mengingat Jurnal Maria hari ini membicarakan healing economy, maka jelajah kuliner menemaninya dengan mengupas kuliner yang healing juga. Jadi ternyata kuliner juga sangat erat kaitannya dengan healing economy. Kalau kita bicara soal healing, itu bukan cuma pijat, meditasi, atau perjalanan spiritual. Makanan juga jadi bagian besar dari tren ini. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman menelusuri sebuah tema yang sedang naik daun di seluruh dunia, termasuk di Asia, yaitu healing economy. Tapi kita tidak akan bahas dari sisi spa, pijat, atau perjalanan spiritual saja, tapi kita akan fokus ke satu sisi yang dekat sekali dengan kita semua yang kita sukai, yaitu healing food, makanan yang healing. Jadi, apa itu healing food? Sebenarnya ini adalah makanan dan minuman yang bukan hanya untuk mengisi perut, tapi juga diyakini memberi manfaat untuk tubuh, pikiran, bahkan hati kita. Dan menariknya, baik di Taiwan maupun di Indonesia, fenomena ini berkembang dengan cara yang unik, tapi sama-sama berakar kuat dalam tradisi dan budaya. Nah, teman-teman, mari kita mulai dari Taiwan. Taiwan dikenal sebagai salah satu pusat kuliner Asia. Kalau bicara soal healing food, kita akan menemukan beberapa jalur utama. Pertama, ada teh herbal dan minuman bunga. Di Taipei dan kota-kota besar lainnya, kedai teh tidak hanya menjual bubble tea, tapi juga teh osmanthus, rosella, chamomile, sampai lavender. Minuman ini diposisikan sebagai healing drinks, membantu relaksasi, tidur nyenyak, atau sekadar membuat tubuh lebih seimbang. Yang kedua, ada sup herbal ala Tiongkok yang di Taiwan disebut sebagai Yao Shan Tang atau sup pengobatan. Sup ini biasanya dimasak lama dengan campuran rempah-rempah, akar-akaran, dan bahan hewani tertentu. Misalnya, ayam rebus dengan ginseng atau dengan tulang iga, ditambah dengan goji berry. Bagi masyarakat Taiwan, sup ini bukan sekadar makanan saja, tapi juga ramuan sehat yang bisa menghangatkan tubuh dan menenangkan pikiran. Bagaimana dengan yang ketiga? Tren modern yang tumbuh pesat adalah plant-based diet atau makanan berbasis nabati. Taiwan punya salah satu komunitas vegetarian terbesar di Asia, berakar dari tradisi Buddhisme. Kini restoran vegetarian modern hadir dengan gaya farm to table, menyajikan sayuran segar yang ditanam organik dan dipromosikan sebagai kuliner healing bagi generasi muda. Dan jangan lupa, Taiwan juga sedang heboh dengan kombucha dan minuman probiotik lokal. Sama seperti di Barat, minuman fermentasi ini dipasarkan sebagai cara untuk menyehatkan pencernaan dan meningkatkan energi. Jadi, kalau kita rangkum, healing food di Taiwan bergerak di antara 3 jalur besar: tradisi herbal, vegetarian modern, dan minuman sehat kekinian. Dan sekarang mari kita terbang ke Indonesia. Indonesia sebenarnya punya tradisi healing food yang tidak kalah kaya,
Bahkan sudah ada ratusan tahun sebelum istilah healing economy dikenal. Yang paling ikonik tentu saja jamu. Dari beras kencur, kunyit asam, temulawak, sampai jamu gendong, minuman herbal ini sudah menjadi warisan budaya. Fungsinya jelas, yaitu menjaga stamina, membersihkan tubuh, mengurangi pegal, bahkan memperbaiki suasana hati. Dan yang menarik, jamu sekarang sedang di-rebranding ulang, dikemas dalam botol modern, dibuat dalam versi cold pressed, bahkan hadir di kafe-kafe kota besar sebagai jamu latte atau herbal tonic. Selain jamu, ada wedang dan minuman herbal hangat dari berbagai daerah. Wedang jahe, wedang uwuh dari Yogyakarta, bandrek dan bajigur dari tanah Sunda, hingga saraba dari Makassar. Semua minuman ini punya fungsi ganda, menghangatkan tubuh sekaligus memberi rasa nyaman di hati. Jadi bisa dibilang ini versi lokal dari healing drinks. Indonesia juga kaya akan sup dan masakan berbumbu rempah. Soto, sop buntut, rawon, sayur asem, semua memakai jahe, kunyit, lengkuas, serai yang punya khasiat penyembuhan alami. Di beberapa daerah ada sup khusus untuk ibu pasca melahirkan atau orang yang baru sembuh dari sakit. Itu jelas sekali masuk ke kategori healing food. Jadi, kalau bicara fermentasi, Indonesia juga tidak ketinggalan. Kita punya tape singkong, tape ketan, sampai minuman beras fermentasi tradisional. Jadi sama dengan kombucha di barat. Makanan fermentasi kita adalah probiotik alami yang mendukung kesehatan pencernaan. Juga jangan lupa, ada comfort food lokal seperti bubur ayam, bubur sumsum, kolak, atau sekadar nasi hangat dengan lauk sederhana. Jadi bagi banyak orang Indonesia, ini bukan sekadar makanan, tapi healing food yang membawa rasa nostalgia, rasa aman dan suasana rumah. Setuju bukan? Dan apa bedanya kalau dibandingkan antara Taiwan dan Indonesia? Ada beberapa perbedaan menarik antara healing food Taiwan dan Indonesia. Taiwan lebih banyak menekankan pada herbal soup ala Tiongkok, vegetarian modern, dan minuman probiotik. Nuansanya sering ilmiah, praktis, atau dikaitkan dengan gaya hidup urban yang cepat. Indonesia sebaliknya, sangat kuat dengan tradisi jamu dan minuman rempah. Healing food kita lebih terasa hangat dan emosional, sering dikaitkan dengan momen keluarga, pemulihan, dan warisan budaya. Namun keduanya punya kesamaan, sama-sama sedang melakukan rebranding. Healing food yang dulu dianggap tradisional, sekarang dipoles agar lebih modern, lebih mudah diterima generasi muda, dan bisa dipasarkan sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Jadi teman-teman, bisa kita lihat bahwa healing ekonomi tidak hanya soal pijat, meditasi, atau perjalanan spiritual, kuliner pun punya peran besar di dalamnya. Nah teman-teman, sekian dulu obrolan kita soal healing food dalam konteks healing ekonomi dalam jurnal hari ini. Semoga bisa memberi inspirasi dan siapa tahu setelah ini Anda ingin menyeruput jamu hangat atau mencicipi sup herbal untuk sedikit healing hari ini. Terima kasih telah bersama-sama saya. Sampai jumpa.